Nah, selama 10 hari di rumah sakit itu sebelum operasi, itu ingatan saya 95% blank. Tapi ya untungnya nggak bikin permainan jadi kacau kayak dulu. Oh dulu sempet Pernah, jadi kacau. blank aja, berhenti. Katanya sih di bawah 50% yang berhasil. Makanya aku tuh alhamdulillah bersyukur banget sama yang di atas gitu. Alhamdulillah banget bisa kayak gini lagi. Jadi gini, kalau kita menerima berita yang buruk, kita nggak boleh terlalu sedih. Kita menerima berita yang senang, kita tidak boleh tersenang. Kita harus di tengah. Tapi bahwa anaknya Kang Bebet menjadi anak angkatnya Deddy Kobuzer itu ada. Itu gimana? Itu apa itu? Ya kalau saya sih siapa aja yang menyayangi anak, kita seneng ya. Ya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi pemain bass teh secepat itu. Ya. Masuk T5. Terus di T5 main di mana-mana secepat itu juga. Cepet banget. Yang pada akhirnya Kang Beben jadi pelupa, gitu ya. Kira-kiranya bisa di share nggak sama kawan-kawan kreasi gitu? Ya boleh sih. Sakitnya itu kenapa gitu? Ya namanya sakit kan setiap orang juga pasti ngalamin ya. Dari awal nih. Iya, dari awal. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu sih penyakitnya mulainya kapan gitu kan. Karena saya sendiri juga banyak lupa pada saat itu. Cuma dimulai sekitar akhir 2018. Saya tuh ngalamin sindrom. Jadi sindrom kayak misalnya lagi jalan nih, tiba-tiba apa yang dilihat di depan tuh buyar. Terus kita nggak tahu mau ke kanan, nggak mau ke kiri atau mau ngapain tuh blank aja itu. Itu setengah menit sampai 1 menit. Itu setiap hari sekali. Jadi dari mulai 2018, 2019, 2020, apalagi 2021, itu setiap hari ngalamin kayak gitu. Jadi nggak. Maksudnya blank tuh blank gelap aja. gitu? Gelap mah enggak, kayak saya ngeliat nih di depan ada ya yang saya lihat ini. Kacau aja gitu, nggak tahu ngelihat apa, bingung sendiri. Bingung terus mau ngapain ya? Lagi jalan yang tadinya mau lurus. Apa kita ke kanan ke kiri? Ngapain? Bingung. Jadi orang-orang kalau bingung. Nah itu saya juga nggak tahu nama penyakitnya apa gitu kan. Itu sehari sekali harus? Biasanya ada yang sampai 6 kali. Jadi kalau kan kebetulan 2019 bapak saya meninggal. Itu 6 kali sehari. Sampai bisa kayak gitu. Nah saya nggak tahu ada penyakit di kepala itu, sebenarnya nggak tahu. Cuma pada mulai masuk tahun 2021 saya ngalamin cara pemikiran dan otak saya tuh jadi kayak bingung gitu. Bingungnya tuh pelupa sepelupa-pelupanya. Jadi ketemu sama orang namanya lupa, ininya mah lupa, tapi sakit nggak ada gitu. Sakit tuh nggak ada, cuma bingung aja gitu, lupa. Sampai akhirnya terakhir itu katanya kalau saya lagi wudhu tiba-tiba saya jatuh, diangkat. Itu tuh berkali-kali. Sampai akhirnya pada saat saya lagi ada di rumah adik saya, kan adik saya di Bandung, saya lagi di Bandung, lagi wudhu jatuh lagi. Diangkat, wah ini nggak bisa nih, lu udah sering kayak gini, harus dibawa ke rumah sakit. Maksudnya jatuh tuh pingsan? Pingsan sih nggak, cuma wudhu. Katanya sih ya, aku nggak ingat soalnya. Tapi pada saat lagi di bawah tuh, nggak apa-apa kok, ini lagi wudhu, mesti ngomong kayak begitu. Jadi kayak nggak tahu ini tuh normal atau enggak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit ke Hasan Sadikin. 10 hari di rumah sakit itu. Nah selama 10 hari di rumah sakit itu sebelum operasi, itu ingatan saya 95% blank. Jadi nggak inget ngobrol sama siapa, ngomong apa, ngapain atau gimana, berapa hari di rumah sakit nggak tahu. Saya ini siapa? Tahu sih saya ini tapi siapa. Yang ketemu sama orang, oh dia ini tahu. Iya, tapi itu tahu cuma 5% lah, paling nggak ingat. 95% blank semua. Jadi nah setelah itu aku langsung dioperasi kan. Aku nggak tahu karena yang ngurusin operasi semua tuh keluargaku gitu kan. Karena kan nggak tahu kalau yang mau dioperasi itu otak tuh nggak tahu. Sampai setelah operasi aja aku nggak tahu yang dioperasi itu otak sama sekali. Jadi tanggal 3 Desember 2021 aku dioperasi kan. Waktu didiagnosis nih sama dokter waktu ke rumah sakit itu kan, dibilangin nggak, wah Ben, ini di kepala kamu ada benjolan atau begitu gitu nggak? Pasti dibilangin, cuma akunya nggak inget kayaknya. Jadi nggak ngeh gitu. Nah akhirnya keluarga juga ada yang bilang. Nggak ada. Mungkin kalaupun ada yang bilang kan? kitanya nggak ngeh gitu, karena kan pelupa kan. Ya bayangin aja 95% yang lupa, berarti kan banyak banget. Nah akhirnya aku dioperasi, masuk ICU segala macam. Setelah operasi tuh aku bingung gitu, kok ini ada di ICU ngapain, kok kepala botak gitu kan, nggak ada rambut, kok ini perban gede banget gitu, ada apa segala macam, bingung. Barulah dikasih tahu kalau aku tuh dioperasi otak. Emang otaknya kenapa? Otaknya ada tumor, dijelasin tumornya itu begini. Jadi katanya sih tumornya tuh
8 cm kali 7 cm, tebalnya 4 cm. Berarti otak aku tuh ketekan 4 cm kan, kebayang kan? Makanya jadi masih untung nggak sakit-sakit kepala gitu kan. Oh, Tapi jadi oke. pelupa segala macam sampai wah parah banget Ya, pelupanya. maksudnya maaf. Ini penyakit yang sama yang dialami sama almarhum Gugun Gondrong itu kan? Sama. Kayak belum gua almarhum kali, Gunung Gondrong mah. Gunung Gondrong masih ada. Ini apa ya? Agung Hercules. Agung Hercules. Ya, jadi katanya sih penyakit itu tuh aku saja sampai nggak ikat namanya apa. Memang banyak yang kejadian dan katanya sih di bawah 50% yang berhasil. Makanya aku tuh alhamdulillah bersyukur banget sama yang di atas gitu. Aku dikasih sehat lagi, dikasih bisa berpikir lagi walaupun kadang-kadang lupa-lupa mah masih ada sedikit-sedikit. Tapi alhamdulillah banget bisa kayak gini lagi. Tapi itu cuman di apa? Mikir doang atau ngomongnya pun jadi kadang-kadang susah. Ngomongnya jadi nggak nyambung. Banyak orang bilang, ih kemarin kamu nggak nyambung. Ditanya apa jawabnya apa katanya begitu. Gitu. Jadi aku juga kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi kita ngejawabnya apa, tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba aku yang ngilang, keliling komplek, balik lagi, kayak gitu-gitu. Aku sendiri nggak nyadar kayak gitu-gitu tuh. Nah, makanya tanggal 3 Desember aku dioperasi. 3 Desember 2021. Nah, aku dioperasi. Alhamdulillah bisa keluar rumah sakit itu tanggal 8 udah keluar dari rumah sakit. Aku tinggal di Bandung di rumah adekku kan, di rumah itu. Nah, itu juga bener-bener banyak. Setelah itu kita sampai sekarang masih bolak-balik ke rumah sakit. Karena kayak saya kan mata minus nih, tiba-tiba nggak bisa lihat handphone dari dekat, ini kenapa? Ternyata ada plusnya sekarang. Berarti harus agak jauh. Padahal kemarin sebelum operasi mau bisa. Ya cuma ya udahlah gitulah, mungkin itu memang salah satu garisan hidup. Terus dari gigi belakang ini tiba-tiba sakit gitu. Itu udah diperiksa segala macam udah selesai. Terus kuping budak sebelah. Wah pokoknya apalagi di muka banyak banget yang kerasa. Nah sekarang tinggal sindrom itu tuh sekarang udah menurun banget. Ya insya Allah sedikit lagi sembuh, mudah-mudahan. Amin. Jadi kawan kreasi minta doanya juga demi buat kesembuhannya si Kang Beben nih. Biar bisa berkarya lagi lah ya. Harus kita berkarya. Insya Allah segini aja udah seneng banget bisa sehat lagi, alhamdulillah. Iya, maksudnya bisa bertemu di sini ya gitu. Nah, karena jujur aja Kang Ben, waktu kemarin kita WA-an itu, saya masih berpikir ini Beben yang dulu saya kenal gitu loh. Beben yang dulu yang saya kenal yang dia kan ceria banget pada saat itu ya. Terus ketawanya tuh manis gitu ya, karena ada gingsul-gingsulnya. Emang gitu. sekarang nggak manis ya? Masih tetap manis ketawanya. Nah, pas tadi ngobrol-ngobrol sebentar, oh iya begitu ya, bilang gitu. Nah, maksudnya saya pun kan nggak tahu nih, banyak. Tapi saya tadi minta izin dulu kawan kreasi sama si Kang Beben nih. Kang Beben, kalau saya pun nggak tahu nih gitu, teman waktu itu. Boleh nggak kalau misalnya ini di-share gitu buat kawan kreasi juga ketahuan. Nah, untuk pelajaran itu yang menyebabkan itu apa kata dokter Kang Ben? Jadi pelajarannya sebenarnya kebetulannya kalau masalah fisik, makan dan segala macam, aku tuh dari dulu teratur. Aku tuh udah 3 tahun nggak minum kopi, minum air putih terus. Terus juga makanan juga, urusan makanan mah alhamdulillah bener. Tapi ternyata mungkin dari pikiran. Jadi itu penting banget pikiran tuh. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir penyakit gara-gara saya gak ini, belum tentu, kadang dari pikiran. Nah saya tuh penyakit itu tuh sangat berpengaruh dari pikiran. Sampai jadi kan ceritanya kan saya yang diambil itu cuma 80%. Masih ada 20% nih katanya. Dan itu tidak menutup kemungkinan dia akan bisa menjadi kanker tumor lagi bisa. Tumbuh lagi. Bisa. Nah, salah satu cara yang paling kuat kalau kita mau nyembuhin itu, kita harus jadi gini, kalau kita menerima berita yang buruk, kita nggak boleh terlalu sedih. Kita menerima berita yang senang, kita tidak boleh tersenang. Kita harus di tengah. Jadi gimana caranya kalau sebete apapun, kita harus bisa lebih, ya nggak apa-apa, kuat. Senang juga jangan terlalu, wah, ya senyum, ya senang aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan terlalu senang, terlalu bete, itu sangat berpengaruh banget. Tapi mungkin juga hidup juga harusnya kayaknya gitu kali ya. Betul. Mungkin dari awalnya juga memang harusnya begitu. Nah kayak kemarin juga saya sempat ngobrol sama Ustadz Epi nih. Mungkin itulah nyambungnya. Yang artinya begini, Kang Ben. Informasi yang kita dapat, kabar yang kita dapat, mau buruk, mau senang itu sama. Kita harus mensyukuri kabar itu. Betul. Gitu. Kita harus mensyukuri kabar itu. Apakah itu buruk, kabar buruk atau kabar kebahagiaan misalnya. Berarti harus sama
selalu bersyukur itu, jadi jangan alhamdulillah ngomong di saat dapat kabar baik, terus aduh sih ya kumaha tuh pas di saat ngedengar kabar buruk. Iya. Nah itu pun kan sudah ada perbedaan tuh. Iya. Perbedaan di saat ngedrop dan di saat bahagia. Iya, betul. Berarti mungkin yang sama Kang Beben ditarik lurus kesimpulannya, semuanya harus disyukuri. Iya, betul. Ya. Itu banget. Terus kalau misalnya bahagia, jangan euforianya juga jangan terlalu berlebih. Iya. Atau misalnya sedih pun jangan terlalu curigadan gitu mungkin ya. Karena jangan. itu yang pengaruhnya itu ya. Iya, pengaruhnya gitu. Awalnya itu. Jadi bukan dari makanan ya, gara-gara lu banyak makan junk food sih misalnya. Enggak sih Enggak kayaknya. ya? Enggak sih. Makanan mah selama ini aman-aman aja gitu kan. Ya tapi ya kita nggak tahu ya, mungkin pengaruhnya banyak gitu. Makanya sih sekarang balik lagi ya apa-apa bersyukur sama yang di atas aja lah. Itu yang paling bener udah. Iya, betul. Apa-apa udah. Jadi Iya. kita nggak terlalu seneng, nggak terlalu ya senang-senang nggak apa-apa. Iya. Bete boleh tapi ada batasannya gitu aja. Jadi daging mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan ya. Alhamdulillah. Nah, kawan kreasi, menyambung dari daging, menyambung dari obrolan daging. Jadi ini ada salah satu di Bandung ini, ada salah satu perusahaan yang mereka adalah beternak digital, Kang Beben. Oh ya? Iya, Beternak digital. beternak digital. Bisa ya? Bisa. Oh, baru denger gua. Terus kita beli sapi, kita beli kambing, bahwa itu adalah milik kita. Nanti kita ini download aplikasinya. Jadi kita bakalan tahu kenaikan sapi kita ini gemuk atau enggaknya, sehat atau tidaknya gitu. Dari sini. Dari handphone. Wah, edan. Dan di kandang sapinya pun itu ada kamera. Oh. Jadi kita bisa ngelihat, ya Allah. ini sapi gue lagi ngapain gitu. Bisa ngelihat. Nah, seperti apa kawan kreasi? Ini dia deh. Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Nah, kan? Kalian bisa ngelihat kan? Jadi kalian kalau suka beternak tidak perlu bau. Kalian tidak perlu punya tidak perlu punya kandang. Tidak perlu langsung berhadapan dengan sapinya. Cukup di aplikasi saja gitu. Canggih Itu ya? canggid. Canggih Jadi banget. kalian itu coba sama itu juga. Kalau misalnya pengen tahu seperti apa informasi lebih lanjutnya, coba di DM di Instagram @gupo.id. Guponya GOOPO.id gitu. Nah, oke. Kang Ben, Ya. yang sekarang posisinya Kang Beben di Bandung ini, kan istri sama anak di Jakarta nih. Iya. Tapi mereka suka ke Bandung. Suka. Mereka suka ke Bandung. Mereka konsultasi sih tetap. Tetap. Tapi komunikasi juga lancar Iya. gitu ya. Main band nggak lupa. Awalnya lupa. Pertama nih, Eh, megang bass nih. Tangannya gini. Ini kenapa kayak begini nih? Ah. Akhirnya latihan setengah mati latihan mau nggak mau. Ya alhamdulillah bisa lagi. Jadi pertamanya begini. Ini kenapa di tangan? Megang juga udah ngaco. Kayak gitu. Nggak tahu sebelum-sebelumnya iya, masih karena bisa. ya otak ya. Iya. Oh. Gitu. Tapi Tadinya itu berapa lama tuh dari main bass? sebulanan lah bisa main lagi. Sebulanan. Tapi Setiap ya, hari bermain setiap bass. hari. Mau nggak mau itu mah. Udah gitu main bassnya juga nggak ada sound, nggak ada apa kan, jadi seada-adanya aja. Tapi alhamdulillah lama-lama bisa. Oh, tapi sekarang prosesnya sedang ini ya. Maksudnya harus wajib lapor ke rumah sakit. Bukan lapor sih, jadi ini kita apa nih penyakit nih udah selesai ya, udah selesai. Nanti kita ngasih laporan, ini gini, apalagi nih,
coba dicek lagi, coba dicek ininya nah kayak gitu-gitu. Kalau misalnya mereka udah nggak ada apa-apa ya selesai berarti. Ya maksudnya ada kewajiban Kang Beben untuk ke rumah sakit seminggu sekali gitu? Enggak sih. Enggak. Tapi ya kayak kemarin kan aku di EEG namanya, pasang kabel segala macam. Selesainya sebulan ya, nunggu selesai sebulan aja, nanti dikabarin kita harus ke dokter lagi, dikasih tahu hasil EEG tuh gini gitu. Jadi semuanya dicek gitu. Berarti nanti konsultasi lagi lah gitu Iya, ya, konsultasi lagi apa yang dirasain seperti apa. Ya. Jadi sementara ini Kang Beben belum ke Jakarta, berarti ya di rumah adek itu tadi. Iya, karena kan aku nggak boleh nyetir sekarang. Jadi aku kemana-mana nggak bisa kemana-mana sendiri, harus ada yang nganter gitu. Kalau sama Tifa ya kan ada supirnya. Ya. Kalau barusan kesini sendiri? Sendiri. Bingung ya? Bingung gitu. Ya pokoknya. Untung tuh mengkol. Udah saya mah ada nyetir. Oh, nyetir. Suka tuh nyetir. Tuh nyetir kan nggak boleh. Gitu kawan kreasi. Jadi ternyata si Kang Beben itu sempat mengalami sakitnya yang kalau kata si Magi juga waktu itu sempat sakit parah tuh. Sempat ya? Iya, sampai saat ini kan dia masih gemeteran. Iya, Magi itu dia sempat cerita dulu penyakitnya apa gitu. Waktu itu sempat ngobrol juga di ruang kreasi waktu itu dia kan. Berarti pemain-pemain band itu juga kawan kreasi tidak selamanya sehat. Iya, betul. Dan kita juga siapa yang pengen sakit ya? Iya, betul. Namanya dikasih sakit, cuman ya minimalnya kita harus menjaga lah ya, harus menjaga kondisi. Nah, kemarin ini ada pertanyaan yang agak-agak mungkin, oh iya, pasti orang nih nggak tahu nih. Soal anaknya Kang Beben nih. Wah, kenapa anak saya? Saya tadi kemarin tuh sempat ngepoin karena hari ini kawan kreasi jadwalnya saya syuting sama Beben T5. Jadi saya ngepoin dulu. Nah, yang saya kepoin itu tidak ada berita bahwa Kang Beben itu sakit. Tapi bahwa anaknya Kang Beben menjadi anak angkatnya Deddy Kobuzer itu ada. Itu kan sudah dipublish berarti kan? Iya, benar. Berarti yang artinya maksudnya boleh dong kalau saya pun menanyakan itu misalnya gitu sekarang gitu ya, karena sudah terpublish sebelumnya. Itu gimana? Itu apa itu? Jadi gini, anak saya itu dulu penari ya. Anak saya juga masih muda, baru minggu depan dia 13 tahun, masih muda banget anak saya. Anak saya itu dulu penari, karena istri saya kan penari juga. Anak saya penari, pernah ikut kalau di Jakarta namanya SBK, tari daerah pernah, terus balet, paling kuat dia balet. Jadi 4 tahun dia udah nari balet. Nah, 2021 kemarin dia masuk Trans TV, acaranya Indonesia Mencari Bakat. Nah, ada di situ kalau ngelihat ada anak kecil nari balet, nah itu anak saya namanya Nada. Ya bisa di-search lah itu ya. Iya, search Nada. Indonesia Mencari Bakat Nada. 2021 Nada ya. Nah, dia itu juara keempat kalau nggak salah, juara keempat. Nah, salah satu jurinya itu Mas Deddy Kobuzer. Saya juga kenal sebenarnya sama Mas Deddy karena dulu sering main bareng juga kan sama Mas Deddy kan gitu. Nah, entah gimana tiba-tiba ya Mas Deddy deket sama Nada gitu, ngobrol segala macam. Dan istilahnya mah diangkat anak oleh Mas Deddy. Diangkat anak lah. Karena Mas Deddy dia ngelihat bapak kamu kemana, dia cuma bilang bapak saya sakit. Nah, ibu kamu kesibukannya ini segala macam gitu. Jadi akhirnya mungkin dia sayang sama Nada. Tapi dia ngomong bahwa bapak saya itu basisnya T5 gitu. Ya kayaknya Mas, sekarang udah ngomong, udah nggak mungkin nggak ngomong. Iya, maksudnya jadi Mas Deddy tahu lah gitu ya. Tahu lah pasti. Makanya nanti saya kalau ke Jakarta sih pengen ketemuin Mas Deddy gitu. Nah, ya kalau saya sih siapa aja yang menyayangi anak kita seneng ya. Alhamdulillah gitu kan. Gitu walaupun itu dari kapan tuh? Dari selesai Indonesia Mencari Bakat bulan Januari kemarin lah kira-kira ya kalau yang saya tahu. Berarti memang belum ketemu si Mas Deddy teh sama Kang Beben teh. Aku kan belum ke Jakarta lagi sampai sekarang. Ya kecuali kalau nanti ada dari operasi itu ya, dari Desember 2021. Iya. Jadi ya susah lah untuk ketemunya gitu segala macam. Ya mungkin kalau ketemu aku yakin pasti Mas Deddy ngobrol lah gitu kan, mau gimana juga. Ya mungkin Mas Deddy taunya aku masih sakit kali. Ya cuma sekarang Nada istilahnya mah diangkat anak sama Deddy. Jadi kan dia dekat sama istrinya Mas Deddy, sama Teh Sabrina kan, sama Aska juga deket, segala macam deket ya. Ya aku mah jadi tiap hari juga bisa ngeliatin Nada gitu kan di YouTube. Terus kan tiap hari kan aku masih WA-an sama Nada terus. Kadang-kadang teleponan selalu. Karena aku nggak mau kehilangan ya namanya anak ya, anak cuma satu gitu. Gitu kira-kira. Ya masih ada
komunikasinya juga masih baik-baik lah ya. Iya. Gitu. Tapi aku sih seneng ada orang yang sayang sama nada, mau nganggap nada anak atau apa-apa silahkan. Orang maksudnya baik, silahkan. Selama maksud itu baik. Maksud itu baik. Ya mungkin si Mas Dedi juga ngelihatnya karena nada ini bertalenta kali. Iya, ya Mempunyai mungkin itu. bakatnya bagus Iya. gitu kan. Jadi mungkin si Mas Dedi juga senang untuk membuat yuk bikin apa yuk di acara ini yuk atau segala Iya. macam mungkin gitu ya. Iya. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi produknya itu memang benar-benar dari Gunung Jawa Barat. Saya nggak mau jual produk, tapi bapak ibunya nggak tahu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu minimalnya kita harus punya basic ya. Harus cik, namun kanu desain seperti apa gitu. Bisa digituin nggak? Mereka membuka peluang untuk ekspor ke Turki. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM yang ada di Cimahi sangat antusias. Mungkin kalau teman-teman mau usaha itu juga bisa jadi salah satu alternatif. 250 juta maksimal ya, itu nggak terlalu mahal. Ada berapa tipe Kang di sana berarti? Kita ada yang paling utama itu kita ada tipe 30, terus 45, 51 sama yang 2 lantai itu ke 114. Berarti memang baru pisan ya? Belum setahun berarti itu diangkat sebagai anak. Cepet banget waktunya emang muternya. Berarti kalau kejadian yang dialami sama Kang Beben ini semuanya serba cepat ya nggak? Iya. Main band, jadi pemain bass teh secepat itu, ya. Masuk T5, terus di T5 main di mana-mana secepat itu juga. Cepet banget. Makanya ya kalau dipikir-pikir kan memang begitu. Ya semoga inilah Ya, aman. sampai sakit juga cepat banget gitu ya. Jadi itu nggak ini saya penasaran gini Kang Ben. Beberapa tahun udah kerasa belum tuh misalnya ini kayaknya ada yang aneh di kepala gua gitu. Nggak kerasa. Nggak Cuma ada. anehnya ini isiin rumah apa sih? Paling gitu doang. Kok kayak gini mulu sih? Paling gitu doang. Kita nggak mikir kemana-kemana. Nggak mikir ternyata penyakitnya kayak gitu kan. Nggak kepikiran karena ya pusing nggak ada. Tapi Sakit dari nggak ada. awalnya waktu pas sindrom itu nggak konsultasi ke dokter misalnya, dok kenapa kok saya begini-begini gitu? Enggak. Itulah salahnya saya, gengsinya tinggi. Jadi nanya ke dokter, ya nanya seini-ininya aja. Ini kenapa ya dok ya gini. Oh mungkin ini kali, mungkin ini baru gitu. Karena kan nggak mendetil kan. Kalau sekarang mah harus detil kalau kayak gitu. Takutnya kan kita nggak tahu ya. Iya, apa yang terjadi. karena itu berarti di apa namanya kalau bukan ronsen kalau kepala itu apa tuh? Apa namanya ya? Ya dimasukin gitu kan? Iya. Di foto lah gitu ya kepalanya kan? Di ronsen. Terus ngelihat berarti Kang Beben? Aku nggak ngeliat kayak gitu disimpan semua. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan sekarang udah mulai membaik. Terus gimana caranya kita menjaga supaya jangan sampai itu terjadi lagi di kepala kita gitu. Jadi kesimpulannya kawan kreasi, kalau kalian senang jangan terlalu bahagia. Nah, kalau sedih jangan terlalu sedih. Kalau sedih jangan terlalu ngangguk nangis ya. Guguk. Jadi biasa aja. Jadi mendingan disebut flat. Dia mah flat di sana hidupnya. Ya. Bener itu tuh sebenarnya. Bener. Mungkin harusnya seperti itu Harusnya ya, jangan seperti itu. terlalu. Iya, oke ngerti. Karena kan manusia kan kadang ada terlalu seneng, kadang ada terlalu sedih Iya, gitu kan gitu. iya. T5 nih rencananya sekarang. Selain kemarin sudah rilis yang T5 Big Family itu ya. Iya. Ada lagi nggak rencana mau atau ada di minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini ada acara gig di mana tuh? Ada nggak? Minggu ini sih nggak tahu ya, akhir minggu kayaknya mungkin ada, katanya sih ada di Jakarta, cuma saya belum lihat jadwal yang pasti sih. Ya dilihat nanti aja. Cuman kalau main bass itu udah aman lah ya. Ya aman, walaupun kadang-kadang sindrom itu kadang suka ada tapi udah malah bisa diatasin lah. Jadi lagi main tiba-tiba Oh sempet itu? sempat. Sering? Ya lumayan lah, tapi sekarang sih udah bisa. Oh nggak, jangan begitu mikirnya, begitu otak tuh udah gitu konsen lagi gitu. Tapi ya untungnya nggak bikin permainan jadi kacau kayak dulu. Dulu sempet Pernah jadi kacau. blank aja, berhenti sampai ingat lagi baru main lagi gitu kan. Kayak gitu jadinya mengganggu ya. Itu berapa lama itu berhentinya tuh? 30 detik kan? Iya segituan lumayan kan. 30 detik untuk lagu. Setengah ya setengah lagu kayak gitu. Tapi sekarang antisipasinya nggak, maksudnya gua mah sekarang duduk aja lah, takutnya pas di saat ngeblank nggak gitu tak? Enggak, sekarang Pak udah lebih bisa
udah bisa jalan-jalan, main juga udah kayak gitu lagi sekarang. Oh. Udah banyak kemajuan lah sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat kawan kreasi minta doanya aja ya buat kesembuhannya sih. Kawan kreasi ya. Kang Beben ini. Oke lah, terima kasih juga untuk IMS Pro Audio Mas Aji. Terima kasih AKG-nya, mic-nya keren banget. Tadi juga kata Kang Beben, mic-nya keren banget nih katanya gitu. Mas Aji nih, IMS Pro Audio Jakarta nih yang memberikan ini. Terus makasih Mas Aji. untuk Bupo juga, untuk Om Arya, terima kasih atas support jaringannya. Sama Kopi Kohi. Sekarang ini kita tempatnya di Kopi Kohi. Jadi kalau kalian ada di Bandung, tepatnya di Jalan Rio nih, kalau dari bawah dari Jalan Ahmad Yani itu sebelah kanan sebelum Circle K. Sebelum Hotel Riau. Di depannya ada toko kue Bawean. Nah, itu aja. Biasanya kalau mereka kalian yang ada di Jakarta nih ke Bandung nih ke Jalan Riau nih, selain banyak outlet belanja makanan juga, ada di bawahnya nih Riau, namanya Kopi Kohi, enak tempatnya. Apalagi kalau malam-malam, cuman sekarang mungkin malam ini karena ada band takutnya berisik. Iya. Jadi kebetulan si Kang Robi juga memberikan kesempatan untuk siang-siang, Kang, yuk syuting yuk. Ayolah kita syuting, kebetulan ada Kang Beben mau ada jadwalnya juga gitu. Jadi ya udah terjadi sekarang. Terima kasih buat Om Jul, baju silver side-nya juga. Kalian kalau misalnya mau baju yang kayak begini-beginian yang full, bisa di Instagramnya @silverside_inc. Gitu, di situ juga ada katalognya. Kalian pengen baju seperti apa? Yang pasti desainnya ya begini-begini gitu. Jadi nggak sesimpel yang biasanya kan cuma sedikit gitu ya. Kalau Silverside ini ngeliling aja udah ke tangan-tangannya. Keren nih kalau kalian buat touring, buat main band, keren. Apapun itu keren. Bentar saya dapat ya, bagus ya. Bagus, nanti dapat Kang Beben ya, Om Jul ya. Nah, Kang Beben terakhir nih untuk para kawan kreasi nih, dari bermusik atau dari penyakitnya, kita harus seperti apa nih? Kita minta quotes-nya lah dari Kang Beben gitu. Ya kita jalanin apa adanya aja. Yang penting sekarang jangan terlalu mikir hal yang positif, hal yang negatif. Yang penting kita selalu bersyukur sama yang di atas, itu aja, itu yang paling penting sih. Pokoknya dari semua apa yang aku alamin, kita balik lagi pasrah sama yang di atas, itu yang paling nikmat banget yang aku rasain. Itu aja. Karena yang di atas itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya lah. Gitu kan. Nah, gitulah kawan kreasi, pesan dari saya sih tetap berkarya dulu, berkarya lagi dan berkarya terus. Nuhun Kang Beben, sama-sama sudah memberikan waktunya. Saya Mr. Dik bareng sama Kang Beben, ada Batman, ada Kang Robi juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.